Terkadang harta ini membuat kita jadi sombong. Jadi congkak. Jadi ada efek sampingnya harta ini. Yang kalau kita nggak berhati-hati, maka kita akan terpleset. Seperti Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Bayangkan, sampai nggak ada orang tua yang kepingin ngasih nama anaknya Qarun. Saya kasih nama Qarun ya, biar kaya kayak Qarun. Nggak ada. Nama itu menjadi nama yang begitu menjijikkan. Yang dulu orang-orang ingin seperti Qarun. Ketika melihat yang namanya kekayaan Qarun. Tapi setelah Allah membenamkan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Karena ujub dia. Dibenamkan, dibuni bersama rumah dan hartanya. Apa sih yang dikatakan Qarun ketika disuruh berbuat baik, disuruh sedekah, disuruh membantu orang lain? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Sebagian kita, kalau sukses, Bapak gimana kok bisa sukses? Oh, saya ini pekerja keras. Lah wong banyak pekerja keras yang miskin itu gimana ceritanya? Kalau hanya karena pekerja keras, banyak pekerja keras miskin. Oh, saya ini cerdas, saya ini S2, saya ini S3. Oh, profesor ada yang miskin. Supaya kita tahu yang kasih kita tuh Allah. Tapi kadang-kadang memang harta ini ada efek sampingnya. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa sudah punya. Sudah cukup. Ya, kalau untuk 7 tahun cukup lah. Iya, sebagian kita nggak pernah mikir besok makan apa. Nggak pernah mikir. Sebagian kita nggak pernah mikir nanti akhir bulan ini bayar kos-kosan gimana. Bayar listrik gimana? Allah anak pernah ingat. Istri anak cerita. Anak minta dia. Coba engkau datang ke rumahnya mahasiswa itu. Di kampus kita ada mahasiswa yang kos-kosan. Setelah dia datang, dia dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Dia mengatakan, Bang, itu bang, istrinya ngomong cuma punya duit 1.000 bang. Gak ada fulus. Gak tahu mau makan apa. Orang yang seperti ini biasanya kemana dia akan menggantungkan harapannya? Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika kita punya uang yang banyak, kadang-kala kita merasa, anak, saya, kami, kita. Ingat, engkau dulu nggak eksis di muka bumi ini. Allah mengingatkan kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Nggak ada dulu namanya Syafiq, itu nggak ada. Antum harus ingat nama antum sekarang siapa? Dulu nggak ada. Orang dengan nama antum itu nggak ada dulu. Nggak pernah dikenal. Terus kita jadi ada. Kita jadi punya ilmu. Kita jadi bisa bekerja. Bisa punya. Sukses siapa yang kasih? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wasallam tahu sahabatnya pada miskin pada waktu itu.
Kemiskinan para sahabat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Sebagian sahabat itu kalau sholat, itu cuma pakai sarung aja. Karena nggak ada atasannya. Nabi melarang, kalau orang punya baju ya pakai, ini nggak punya. Ketika sujud, dia itu pegangin sarungnya jemaah. Antum bayangin, orang sujud seharusnya kan tangannya, kedua tangannya, jidatnya, kedua lututnya, ujung jari-jarinya, itu kena tanah. Ini dipegang sarungnya, karena takut tersingkap auratnya. Sulit hidup mereka. Sampai cerita seorang sahabat yang hendak menikah dengan wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak ada hasrat untuk menikah. Lalu sahabat ini mengatakan, kawinkan dia dengan aku. Kata Nabi SAW, iya. Engkau punya mahar apa? Ke rumahnya jemaah, dicari di rumahnya. Nggak ada apa-apa jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari di rumahmu, cari dimanapun, walaupun sekedar cincin besi. Untuk jadi mahar. Karena syarat pernikahan itu harus ada mahar. Dia baik lagi, ya Rasulullah. Nggak ada. Gimana kalau sarungku ini? Sarung yang menjadikan mahar. Kata Nabi SAW, engkau pakai apa kalau sarungmu dikasihkan? Ini dari miskinnya para sahabat Nabi. Susahnya hidup mereka. Ya Nabi kita alaihissalam juga susah. Suatu hari datang harta dari Bahrain. Zakat sepertinya dari Bahrain yang datang ke kota Madinah. Pas waktu subuh, ada sahabat-sahabat dari kalangan Ansor yang kayaknya menampakkan diri kepada Nabi SAW. Nabi mau pulang tuh supaya ya jangan pulang dulu lah. Mereka dengar sesuatu. Lalu Nabi SAW mengatakan, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Ya kalian bersangka baiklah, berharaplah, optimis kalian dengan apa yang membuat kalian gembira. Lalu beliau alaihissalatu mengatakan, fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut aku. Terus, yang ditakutkan apa? Kaya. Nah. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Apa yang terjadi? Ternyata semakin banyak harta, kepuasan itu semakin kecil. Fatanafasuha, udah dibentangkan dunia, kalian akan bersaing, kalian akan berlomba-lomba mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang terdahulu sudah pernah seperti itu. Mereka bersaing mengumpulkan harta. Terus dampaknya apa? Fatuhlikakum kama ahlakankum. Harta yang dibentangkan itu akan membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Itu yang Nabi khawatirkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, lagi duduk sama para sahabatnya. Nabi kemudian berkata kepada mereka, idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum. Kalau nanti Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, kalian kira-kira jadi seperti apa? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, nakunu kama amarallah. Kita akan jadi orang seperti yang Allah perintahkan. Ada kita akan tetap taat, patuh,
kita akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ridho dengan ketentuan Allah, kita akan menjadi orang seperti yang Allah perintahkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dzalik. Kayaknya nggak seperti itu. Kalian akan berubah. Tatanafasun.